Memiliki kerajaan bisnis yang mencakup berbagai bidang dan unit usaha, Ustadz satu ini dikenal memiliki insting bisnis tinggi, termasuk pelantar briliannya merambah bisnis penyaluran tenaga kerja legal ke luar negeri, di tengah fenomena kelangkaan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran dalam negeri beberapa waktu belakangan. Sekarang kemana-mana pakai kacamata kuda, itu orang enak aja, orang-orang suruh memaafkan, biadab ini orang. Macam gini disebut Ustadz, keblinger. Ayah anak sama-sama tukang tipu, maksudnya ini Wirda Mansur mungkin ya. Yang aneh kok masih banyak yang percaya ayah dan anak ini. Cup, ngibul. Anak sama bapak berlomba-lomba nipu. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Video hari ini merupakan lanjutan dari video kemarin mengenai Yusuf Mansur yang berencana membuat sebuah perusahaan yang mana itu menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, menyalurkan TKW ataupun TKI ke luar negeri. Lebih tepatnya dia ingin membuka sebuah usaha yang sifatnya seperti agen penyalur tenaga kerja, teman-teman. Yang mana ini dalam video lanjutannya ini saya akan membahas reaksi netizen, yang mana ini satu kesyukuran buat saya bahwa masyarakat kita sudah mulai melek dengan apa-apa yang terjadi di negeri kita. Kita akan putarkan dulu video Yusuf Mansur, lalu kemudian kita bacakan komentar dari netizen, teman-teman. Memiliki kerajaan bisnis yang mencakup berbagai bidang dan unit usaha, Ustadz satu ini dikenal memiliki insting bisnis tinggi, termasuk pelantar briliannya merambah bisnis penyaluran tenaga kerja legal ke luar negeri, di tengah fenomena kelangkaan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran dalam negeri beberapa waktu belakangan. Seperti itu. Iya, karena telinga saya kan mendengar, mata saya melihat perusahaan-perusahaan banyak tutup, termasuk perusahaan saya sendiri gitu. Banyak yang sekarang ini harus menutup usahanya. Terus kemana orang-orangnya? Ya jalannya ya diantaranya ya coba keluar dah. Di luar kan anomali, butuh orang-orang yang gak ada. Kan? Butuh orang-orang yang gak ada. Sampai pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Kasir, porter, sopir bis, sopir alat berat. Itu kan skill yang orang Indonesia itu banyak yang bisa. Nggak bisa juga kita bisa bikin bisa kok. Pelatihan-pelatihan bahkan kayak gini loh. Nggak usah lah dia jadi chef. Dia jadi front aja. Front tuh yang suka nyatatin berapa orang, berapa meja, berapa kursi. Itu aja tuh banyak banget di Dubai, di Emirat Arab. Mudah-mudahan lah saya bisa jadi penyambung teman-teman dalam ikhtiar. Iya, saya pernah katakan di satu konten saya, entah konten tahun ini atau konten tahun lalu, bahwa sebenarnya Yusuf Mansur ini orang yang paling punya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Pertama, karena beliau sudah terkenal, populer di mana-mana gitu. Terkenalnya sebagai ustadz lagi. Beliau punya ide untuk membuat usaha, itu bagi saya sangat bagus. Jujur, di tahun-tahun lalu, entah di tahun 2018, 2017, awal-awal saya membuat konten, saya sangat support orang ini gitu. Saya sampai mengatakan bahwa dia ini Utsman bin Affannya abad ini gitu. Utsman bin Affannya generasi kita gitu. Abdurrahman bin Aufnya zaman kita gitu. Bagaimana bisa, bagaimana tidak? Seorang yang dikenal sebagai petinggi agama, ini menurut saya, pandangan saya waktu itu ya. Tapi juga punya inisiasi, punya ide untuk kemudian membangun kesejahteraan umat gitu. Yang mana ini sangat langka. Dia bisa memobilisasi massa gitu, mengumpulkan orang-orang dalam jumlah banyak dan membuat orang-orang itu tertarik dengan berbagai bisnis yang dia presentasikan gitu. Tapi semakin ke belakang, saya melihat bahwa kok ini orang-orang bermasalah semua gitu. Kok orang-orang ini di sini kritik, di sini protes. Saya melihat di Twitter, walaupun waktu itu saya belum membuat konten tentang beliau ya, tentang Yusuf Mansur, karena saya belum benar-benar yakin gitu. Karena saya pikir itu hoax, kerjaan buzzer lah, segala macam gitu. Yang saya lihat, umat tidak sejahtera. Yang sejahtera dia gitu. Hingga kemudian saya melihat di suatu channel, itu Pak Darso Arif muncul gitu sebagai wartawan, lalu kemudian membeberkan semua. Sampai kemudian akhirnya saya mewawancarai Pak Darso, dan akhirnya kami menemui korban dan saya mewawancarai korban secara langsung. Disitulah saya percaya bahwa
Diduga kuat Yusuf Mansur menggunakan ini untuk kemudian kepentingan dirinya sendiri. Karena berdasarkan narasumber yang saya temui sejak 2021 sampai hari ini 2025, semuanya mengeluh, teman-teman. Semuanya mengeluh mengalami kerugian. Mereka semua merasa sebagai korban, merasa dirugikan, merasa dibohongi, merasa dikhianati, teman. Berangkat dari apa saya percaya itu, ini semua narasumber yang saya wawancarai mengarah ke satu nama, Yusuf Mansur. Bercerita dengan cerita yang berlatar belakang berbeda, namun mengarah ke satu nama gitu. Ada yang dari Hotel City, ada yang dari Paitren, ada yang dari Umroh Merdeka, ada yang kemudian dari Batubara, dan segala macam kasus lainnya gitu. Seperti misalkan Ibu Ana, masalah dinikahi oleh Yusuf Mansur yang tanpa saksi dan segala macam. Terus Ibu Lestari yang merasa dikibulin masalah mobil. Dari semua cerita-cerita ini seolah-olah menjadi potongan-potongan cerita yang menjadi satu kesatuan cerita utuh, bahwa mereka diduga kuat dibohongi dan dikadalin oleh Yusuf Mansur gitu. Inilah yang kemudian membuat saya kecewa gitu. Tapi saya orangnya adil gitu. Maksudnya bukan adil. Saya orangnya melihat sesuatu itu, tapi saya orangnya saya kemudian menilai bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur membuat hal-hal seperti ini untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Ditambah lagi beredar sebuah video yang mana itu diupload oleh channel YouTube TV One dengan jelas-jelas dan terang benderang Yusuf Mansur di sana mengatakan bahwa di tahun 2010 dia bergabung dan berinvestasi di warung Stick and Seek. Kok bisa? Kok bisa di tengah usaha-usahanya yang bisnis-bisnis yang dia bangun itu mangkrak, dia bisa berinvestasi di tempat lain? Kan ini satu hal yang aneh gitu loh. Satu hal yang aneh. Di satu sisi dia merugi, tapi di sisi lain dia bisa berinvestasi gitu. Dan meruginya bisnis-bisnis dia ini tidak ada penjelasan yang clear sampai hari ini. Tidak ada penjelasan yang komplit, teman-teman. Inilah yang kemudian membuat saya berpikir, wow, luar biasa orang ini gitu. Sampai saya kemudian menduga-duga apakah mungkin uang-uang yang dia kumpulkan selama ini, bisnis-bisnis yang model investasi selama ini itu hanyalah modus untuk kemudian mengumpulkan uang dari para umat, lalu kemudian dia gunakan untuk bisnis pribadinya. Ini dugaan terbesar saya, teman-teman. Dugaan terkuat saya gitu. Bahwa kemungkinan besar itu terjadi. Karena kalau memang kita berpikir logis, saya berpikir logis bahwa kok bisa? Harusnya kan dia sekarang sedang berusaha untuk membangun usaha-usahanya yang mangkrak gitu. Karena ini kan butuh modal besar, dan kalau memang usaha ini mangkrak, harusnya kan permasalahan terbesarnya masalah duit. Tapi kok bisa dia malah punya duit dan berinvestasi di tempat lain, di warung Stick and Seek? Ini kan satu keanehan yang nyata bagi saya gitu. Mari kita bacakan komentar-komentar dari netizen yang menurut saya ini artinya masyarakat kita sudah melek dengan apa yang terjadi. Mereka tidak lagi kemudian fanatis buta. Mereka tidak lagi kemudian acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di negeri kita. Baik, ini komentar pertama dari Aris Shira. Si Mansur ini udah agak kurang waras. Tingkat kehaluannya udah diambang batas wajar. Harus ke RSJ. Ucup penipu. Sekarang kemana-mana pakai kacamata kuda. Itu orang enak aja. Orang-orang suruh memaafkan. Biadab ini orang. Macam gini disebut ngustad, keblinger. Ayah anak sama-sama tukang tipu. Maksudnya ini Wirda Mansur mungkin ya. Yang aneh kok masih banyak yang percaya ayah dan anak ini. Ya insya Allah semakin ke depan orang-orang semakin sadar ya teman-teman. Cup ngibul kata dia tuh. Anak sama bapak berlomba-lomba nipu. Ya terus terang teman-teman, kemarin kan ini Wirda Mansur juga sempat viral terkait kasus MAB, milenial anti bokeh, yang mana itu diduga kuat katanya mengumpulkan duit senilai 9 miliar dari 90.000 orang. Sampai sekarang kok tidak ada proses hukum? Ya, sebenarnya sudah ada, yaitu kasus Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ili Siti Rohmah dan beberapa kasus lain, tapi yang berjalan sampai sekarang berjalan dan saya optimis itu kasus Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ili Siti Rohmah. Keluarga penipu. Bapak sama anak sama harus dikejar kasusnya. Sekarang baper nggak ada lagi sikat rame-rame. Bodohnya orang yang masih percaya sama dia.
Jahaha, like a father, like a daughter. Iyalah, dikasih makan pakai uang tipu-tipu jadi sudah. Biar tidak tertipu, ikuti puluhan kasus penipuan yang dilakukan bapaknya. Betul. Inilah penipu yang berkedok ustadz. Yang goblok itu yang daftar. Sudah tahu bapak anak tuti masih juga mau daftar. Yang pertama mungkin mereka ini tidak update berita mengenai Yusuf Mansur. Yang itu juga membuat saya heran. Karena kita bikin konten aja ini udah bisa dibilang ribuan konten ya teman-teman. Kok mereka tidak tahu track record gitu loh. Modelan begini disebut ustadz. Adeh. Like a father, like a daughter. Menipu berkedok agama memang nikmatnya tiada tara. Dan ternyata genetik penipu itu ada ya. Ya kalau mau dibilang genetik agak keliru juga ya. Ini lebih kayak mencontoh paling ya. Manusia gini kok masih dipercaya gitu. Dari mana duitnya? Ya seperti yang sering saya katakan gitu. Dia berinvestasi di warung stick and stick itu dari mana duitnya? Amit-amit penipuan begitu masih banyak yang mau ikuti mereka. Ingat, karma nanti cepat atau lambat bakalan habis semua. Iya. Saya kan pernah katakan, kenapa uang itu tidak dihabiskan untuk mengembalikan hak-hak para korban, menyelesaikan masalah-masalahnya. Kalau memang ada masalah, dia kan harusnya ketemui para korban gitu. Yang mana itu juga bakal habis gitu. Entah membayar pengacara, entah membayar ini dan itu segala macam. Itu kalau memang duit-duit itu hak orang, Allah itu maha adil. Percaya saja teman-teman. Tidak dipenjara juga ini orang. Percaya sama omongan si Jambar Mansur. Gue mah kagak percaya sama manusia penipu yang satu ini. Kenain undang-undang pencucian uang. Keluarga terlalu banyak masalah. 90.000 korban kali 100.000 sama dengan 9 miliar. Inilah yang dia menyinggung kasus Wirda Mansur ya, anaknya yang tadi saya sebutkan, milenial anti bokeh. Intinya begini teman-teman. Berita sudah kami sajikan. Tinggal teman-teman bantu kami dengan men-share berita tersebut kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Karena hal-hal seperti ini tidak kami inginkan teman-teman. Seharusnya kalau berita-berita Yusuf Mansur ini sudah sampai ke tangan mereka, logikanya harusnya ketika anaknya si Wirda Mansur ini membuat usaha apapun, harusnya Anda berpikir 9 kali untuk kemudian mengikuti usaha-usaha apa-apa yang dibikin oleh anaknya atau keluarganya Yusuf Mansur. Karena melihat dari track record, kita harusnya berpikir keras untuk kemudian ikut gabung dan join di sana gitu. Yusuf Mansur aja seperti itu, bikin usaha tidak pernah sukses, bikin usaha selalu bermasalah, selalu bangkrut, mangkrak, dan tanpa kejelasan. Orang ya kalau bikin usaha sekali, 2 kali bangkrut dan penjelasannya jelas, kita mungkin masih percaya, oh iya dia belajar segala macam, dia mungkin suatu saat bakal sukses juga. Tapi ini dari beberapa perusahaan mangkrak semua, ini menjadi tanda tanya besar. Ini orang apakah serius bikin usaha, main-main kah? Rencananya masih mentah kah? Plannya masih mentah lalu kemudian jalan? Atau memang modus? Hanya sengaja mengumpulkan uang orang untuk kemudian kepentingan diri sendiri. Ini kan ada beberapa tanda-tanda tanya besar gitu. Plot twist sekali gitu. Ujung-ujungnya yang awalnya bercerita sangat yakin sekali kayak video tadi gitu. Sangat yakin sekali gitu. Bercerita, presentasi, cerita begini, dan begitu gitu. Di sana bisa jadi begini, begitu. Tapi ujung-ujungnya ketika kemudian orang berinvestasi lagi, ini kan kita duganya mungkin akan membuat orang berinvestasi lagi ya, untuk kemudian menjalankan bisnis itu. Ujung-ujungnya kemudian setelah mangkrak, cuma minta maaf doang gitu. Apakah kemudian minta maaf itu bikin orang kenyang? Apakah minta maaf itu bikin orang duitnya balikan? Enggak teman-teman. Iya saya salah, semoga Allah mengampuni saya. Enggak, ini urusan manusia, hablum minan nas. Enggak usah kibulin orang. Nggak usah tipu orang, nggak usah bodohin orang. Tidak akan diampuni dosa seseorang ketika itu berhubungan sama makhluk gitu. Bagaimana ceritanya Anda berbicara semoga Allah mengampuni saya? Bagaimana? Bagaimana mau diampuni? Ini saya bisa pastikan teman-teman karena jelas gitu. Semua ustadz juga ngomong begitu gitu. Yang namanya urusan dengan makhluk, selesaikan dengan makhluk. Meminta ampun kepada Allah itu hal yang wajib memang. Tapi ketika menyangkut masalah makhluk, selain Anda minta ampun kepada Allah juga minta maaf ke dia, karena kalau Anda tidak minta maaf dan menyelesaikan urusan Anda yang menjadi hak dan kewajiban, sampai menangis darah juga Anda memohon ampun kepada Allah, Allah mampuni. Tapi perkara dengan manusia, Allah itu maha adil teman-teman. Nggak mungkin gitu Dia mengampuni Anda sebelum Anda menyelesaikan hak Anda, kewajiban Anda dengan orang-orang yang masih menuntut haknya gitu. Apalagi kalau memang benar-benar hak orang ini benar-benar nyata gitu, benar-benar dia punya hak di Anda gitu, dan Anda tidak menyelesaikan, maka istilahnya sampai jumpa di pengadilan akhirat.
Dikatakan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang datang dengan pahala yang banyak, tapi habis bangkrut karena banyak hak orang yang harus dia selesaikan di dunia, tapi dia tidak selesaikan di dunia. Jadi jangan Anda menampilkan, mencitrakan diri seolah-olah Anda paling ikhlas, paling sabar dengan memasang muka melas lalu mengatakan, ya saya salah, saya minta maaf, semoga Allah mengampuni saya. No. Selesaikan urusan Anda dengan orang-orang itu, temui mereka. Kalau memang terbukti Anda menyimpan hak mereka ada pada Anda, selesaikan. Itu baru gentle, itu baru saya kasih jempol. Saya sampai mengatakan waktu itu, seandainya Yusuf Mansur melakukan itu, maka saya adalah orang pertama yang akan membuat video mengapresiasi apa yang dilakukan oleh beliau. Kita profesional, baik kita katakan baik, buruk kita katakan buruk. Bukan mentang-mentang kemudian dia disebut-sebut sebagai seorang ustadz lalu kemudian diduga melakukan kesalahan dan kita diam-diam saja. Tidak. Kita kemudian menemui para korban-korban, mewawancarai mereka ini gitu. Ternyata betul cerita-cerita mereka semuanya hampir sama. Mereka berinvestasi karena di sana Yusuf Mansur yang presentasi. Mereka berinvestasi karena Yusuf Mansur menjanjikan bahwa ini selain mendapat pahala juga mendapat keuntungan dunia. Kan ini sebuah janji-janji manis yang ternyata setelah mereka ikuti itu hanya pil pahit yang harus mereka telan, teman-teman. Pengalaman pahit, menangis dan segala macam gitu. Bahkan dalam tulisan Bapak Ali Syarif yang menurut saya sangat tegas, benar dan perlu kita resapi, bahwa jangan sampai orang-orang yang kecewa ini kemudian menjadi tidak percaya lagi dengan yang namanya sedekah. Kami mengkritiki sedekah, kami mengkritiki model bisnis yang dibangun dengan Yusuf Mansur bukan untuk menjatuhkan Yusuf Mansur, tapi kami meminimalisir apa-apa yang dikatakan oleh Pak Ali Syarif. Jangan sampai orang-orang ini kemudian enggan lagi berbicara tentang Islam, enggan lagi berbicara tentang sedekah, enggan lagi berbicara tentang bisnis dan syariat gitu. Kalau ada yang mengatakan begini, udahlah, jangan campur adukan syariat dan usaha atau bisnis. Tidak, teman-teman. Islam itu mengatur bisnis gitu. Rasulullah itu berdagang. Rasulullah itu kaya raya, teman-teman. Dia berdagang. Sampai kemudian dia ini sebagai pengusaha muda. Jadi jangan mengira Rasulullah itu orang miskin. Tidak, dia itu orang kaya, teman-teman. Dan dia berdagang berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam yang benar itu mengatur kita berbisnis dengan sangat detail sekali, harus jujur dan segala macam. Bahkan ada satu kisah ketika Rasulullah mendatangi penjual beras lalu dia menusuk beras itu pakai, ibaratnya mengetes gitu di dalamnya beras itu bagus apa enggak. Ternyata enggak. Rasulullah mengatakan orang-orang seperti ini bukan bagian dari kaum kami. Maksudnya orang-orang yang mencampur adukan ketika berbisnis, bisnis beras itu atau gandum waktu itu ya di sana ya, bukan beras, gandum. Itu mencampur adukan gandum yang bagus dan yang buruk gitu. Artinya apa? Ajaran Islam itu sangat kompleks, mengajarkan itu semua. Tapi kenapa orang-orang sampai berpikir bahwa nggak usah campur adukan agama dengan bisnis? Karena orang-orang seperti ini gitu, membawa agama dalam bisnis-bisnisnya, tapi kemudian merusaknya sendiri gitu dengan mengkhianati kepercayaan orang-orang ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dia membawa ayat-ayat dalam setiap presentasi bisnis yang dilakukan, tapi kenapa setiap bisnis-bisnis yang dia jalankan itu mangkrak semua? Ini kan yang kemudian menjadi hal yang saya resapi ketika membaca tulisan Ali Syarif, bahwa jangan sampai orang-orang ini kemudian menjadi tidak percaya lagi dengan yang namanya agama, sedekah dan yang lain sebagainya. Ini kemudian bisa menjadi musibah kita ke depan, teman-teman. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa tolonglah untuk ke depan agar kemudian berpikir lagi untuk mengikuti bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur. Karena sejatinya masalah-masalah di waktu lalu itu belum diselesaikan, teman-teman. Selesaikan dulu masalah-masalah itu, baru kemudian kalau mau bikin bisnis itu hak dia, dan itu pun memang harus dipertimbangkan juga. Terakhir saya mau katakan bahwa kami akan tetap untuk menyuarakan, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot Yusuf Mansur, dan memboikot Warung Stick and Stick. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin
Bikin bisnis hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel City ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel City ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.